Halo semuanya, perkenalkan saya Talia dari Prodi Farmasi Angkatan 2025. Pernahkah kamu terpikirkan apa sebenarnya yang membuat suatu zat disebut asam atau basa? Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat mentransfer proton atau ion H+ ke zat lain, dan basa adalah zat yang dapat menerima proton tersebut. Coba perhatikan reaksi ini. Menurut kalian, siapa yang memberi H+ dan siapa yang menerimanya? Ya, benar. HCl bertindak sebagai asam dan air sebagai basa. Namun, air yang terlihat netral ini tidak selamanya bersifat netral, tetapi air itu dapat bersifat asam dan dapat bersifat basa. Wow. Nama lainnya yaitu amphoter. Di air murni, sebagian kecil molekul air saling bereaksi. Dari sini, muncul konstanta kesetimbangan air pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 14. Jadi, pH yang kurang dari 7 disebut dengan asam, pH sama dengan 7 disebut netral, dan pH lebih dari 7 disebut basa. Kalian pasti sudah mengenal yang namanya HCl. Yes. Nah, kira-kira mengapa HCl disebut sebagai asam kuat, sedangkan asam asetat hanya disebut sebagai asam lemah? Ternyata perbedaannya terletak pada seberapa bisa asam tersebut terionisasi di air. Untuk mengukurnya, kita menggunakan konstanta ionisasi asam atau Ka. Semakin besar nilai Ka, maka semakin kuat asam tersebut. Sekarang, coba kita pikirkan, apakah ikatan Ha mudah putus, dan apakah massa konjugatnya stabil, serta apakah ada efek resonansi atau induktif. Semua faktor ini ikut menentukan kekuatan asam. Tapi, tidak hanya asam aja loh, basa pun bisa kuat atau lemah. Basa lemah seperti NH3 tidak sepenuhnya menghasilkan ion OH-. Untuk mengukurnya, kita memakai Kb. Menariknya, Ka dan Kb ini saling berhubungan. Jika asam kuat, maka basa konjugatnya lemah. Jika asam lemah, maka basa konjugatnya relatif lebih kuat. Perfect. Hubungan ini selalu mengikuti Ka dikali Kb sama dengan Kw. Pernahkah kalian memperhatikan mengapa dua obat mirip bisa memiliki efek yang berbeda, seperti aspirin dan paracetamol? Ternyata itu semua karena perbedaan struktur molekulnya. Struktur molekul tersebut menentukan kemampuan melepas atau menerima H+, derajat ionisasi, serta afinitas terhadap reseptor. Kalian pasti pernah melihat garam dapur kan? Nah, di dalam kimia sendiri, garam dapur disebut sebagai NaCl. NaCl ini terbentuk dari ion natrium dan ion klorida. Nah, setelah mempelajari asam basa tadi, kira-kira garam itu bersifat apa ya? Penasaran kan? Nah, saat garam larut dalam air, ion-ionnya bisa bereaksi dengan air atau hidrolisis. Akibatnya, ada garam yang membuat larutan menjadi asam, ada yang bersifat basah, dan ada pula yang tetap netral. Jadi, sifat garam sangat bergantung pada asam dan basa asalnya. Gas seperti karbon dioksida dapat larut dalam air dan membentuk asam karbonat. Di dalam kehidupan sehari-hari, hal ini memicu terbentuknya hujan asam. Dalam farmasi, hal ini diperhatikan pada sistem pengemasan, stabilitas larutan, serta produk steril. Paparan oksida asam juga menjadi pertimbangan keselamatan lingkungan industri farmasi, karena oksida asam mudah bereaksi dengan air dan makhluk hidup, serta berdampak langsung pada manusia, produk obat, dan lingkungan sekitar pabrik. Nah, tadi kan kita sudah mengenal istilah amphoter. Jadi, zat amphoter seperti aluminium hidroksida digunakan sebagai antasida untuk menetralkan pH asam lambung. Air sendiri sebagai zat amphoter juga menjadi pelarut utama dalam sediaan obat di farmasi. Artinya, oksida logam seperti aluminium oksida yang bereaksi dengan air dapat menghasilkan larutan basa yaitu aluminium hidroksida, sehingga dapat meningkatkan pH.
Ternyata ada loh asam yang dapat melepaskan lebih dari satu proton, yaitu disebut sebagai asam poliprotik. Contohnya, H2SO4 disebut sebagai diprotik, H3PO4 disebut sebagai triprotik. Ionisasi ini berlangsung secara bertahap dari Ka1 ke Ka2, lalu yang terakhir ke Ka3. Dalam farmasi, asam poliprotik berperan dalam sistem buffer darah, serta sediaan injeksi dan infus. Tadi kan kita sudah membahas teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Sekarang, coba kalian pikirkan, bagaimana jika H+ tidak ada sama sekali? Nah, disinilah konsep asam basa Lewis berperan. Menurut teori ini, asam didefinisikan sebagai penerima pasangan elektron, sementara basa sebagai donor pasangan elektron. Dalam farmasi, beberapa obat bekerja melalui penerimaan pasangan elektron. Contohnya, ion logam seperti Fe3+ dan Mg2+ sebagai asam Lewis, dan obat tertentu sebagai basa Lewis. Interaksi ini penting dalam kelasi, terapi keracunan, serta absorpsi mineral. Kalian, sebagai farmasis nantinya, harus bisa menjawab setiap sediaan farmasi apakah pH ini aman dan stabil. Karena pH itu mempengaruhi efektivitas obat dan kenyamanan pasien. Kesalahan kecil dalam pH dapat menyebabkan obat itu rusak, iritasi, serta penurunan efek terapi. Penentuan pH untuk asam kuat menggunakan rumus pH sama dengan minus log dari konsentrasi H+. Untuk asam lemah, H+ sama dengan akar dari Ka dikalikan konsentrasi. Untuk basa kuat, POH sama dengan min log konsentrasi ion hidroksida, serta pH sama dengan 14 dikurangi POH. Untuk basa lemah, konsentrasi ion hidroksida sama dengan akar dari Kb dikalikan dengan konsentrasi. Tadi kan kita sudah membahas tentang asam basa. Ternyata, reaksi mencapai keadaan kesetimbangan saat reaksi maju dan balik terjadi dengan kecepatan yang sama. Kesetimbangan terdapat dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen, semua zat berada dalam fase yang sama atau biasanya disebut dengan larutan. Contohnya, ketika asam asetat ditambahkan dengan air, menjadi ion hidronium dan ion asetat, begitupun sebaliknya. Di sini, asam asetat tidak terionisasi sempurna, serta ada proses bolak-balik. Inilah yang dinamakan dengan kesetimbangan. Lalu, konstanta kesetimbangan atau Ka menunjukkan seberapa kuat asam tersebut melepas H+. Lalu yang kedua, ada kesetimbangan heterogen. Sekarang, coba bayangkan ada zat padat yang tidak larut sempurna. Apakah konsentrasi padatan ikut dihitung? Ternyata jawabannya adalah tidak. Contohnya, peraklorida. Konsentrasi padatan dianggap konstan, sehingga tidak dimasukkan ke persamaan K. Dalam aplikasi farmasi, kesetimbangan ini membantu kita memahami mengapa ada obat yang sukar larut dan bagaimana cara merancang suspensi atau injeksi yang stabil. Pernahkah kamu bertanya, mengapa pH darah kita tetap stabil meskipun kita makan makanan asam ataupun basah? Jawabannya adalah karena darah itu termasuk dalam larutan buffer. Apa sih itu buffer? Penasaran kan? Jadi, buffer adalah larutan yang menahan perubahan pH meskipun ditambahkan sedikit asam ataupun basa. Komposisi buffer dapat berupa asam lemah dan basa konjugatnya, seperti CH3COOH dan CH3COO. Dan basa lemah dengan asam konjugatnya, seperti NH3 dan NH4+. Buffer bekerja dengan menangkap ion H+ dan OH- yang masuk. Dalam dunia farmasi sendiri, buffer berfungsi untuk menjaga pH obat tetes mata agar tidak perih, menjamin stabilitas obat injeksi, dan meniru pH fisiologis tubuh. Sekarang, muncul pertanyaan bagaimana cara menghitung pH buffer. Kita bisa menghitungnya dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Untuk buffer asam, persamaannya sebagai berikut. Jika konsentrasi asam dan basa konjugatnya itu sama, maka pH sama dengan pKa.
Untuk buffer basah, persamaannya sebagai berikut. Dalam dunia farmasi, persamaan ini sangat penting untuk menentukan derajat ionisasi obat dan memprediksi absorpsi obat dalam saluran cerna. Perhatikan kurva titrasi berikut. Kurva ini menunjukkan bagaimana pH berubah saat titran ditambahkan, di mana letak titik ekivalen, dan kapan daerah buffer terbentuk. Pada titik tengah ekivalen, pH sama dengan pKa. Ini sangat penting dalam analisis obat. Dalam farmasi sendiri, kurva titrasi digunakan untuk menentukan pKa senyawa obat dan menganalisis kemurnian bahan baku. Apakah kalian pernah membayangkan jika sedang menentukan kadar suatu obat? Kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, salah satu metode yang masih digunakan adalah titrasi asam basa. Prinsipnya yaitu sederhana. Mol asam sama dengan mol basa. Indikator akan berubah warna tepat saat reaksi mencapai titik ekivalen. Mengapa ada garam yang larut sempurna, tetapi ada juga yang mengendap? Jawabannya ada pada kesetimbangan kelarutan. Contohnya yaitu perak klorida berada dalam kesetimbangan dengan ion perak dan ion klorida. Saat laju melarutkan sama dengan laju mengendap, maka sistem akan mencapai kesetimbangan. Setiap senyawa ionik memiliki KSP. KSP itu adalah tetapan hasil kali kelarutan. Contohnya, perak klorida berada dalam kesetimbangan dengan ion perak dan ion klorida, maka KSP sama dengan hasil kali konsentrasi ion perak dan ion klorida dalam larutan. Semakin kecil nilai KSP, maka semakin sukar larut. Dalam farmasi sendiri, KSP digunakan untuk menentukan kelarutan obat. Nah, sampai di sini apakah kalian bertanya, mengapa kelarutan obat itu bisa berubah-ubah ya? Ternyata terdapat beberapa faktor pentingnya, yaitu ion senama, pH larutan, pembentukan kompleks, dan suhu. Dalam farmasi, prinsip ini digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitas obat dan membuat sediaan dengan kelarutan yang sesuai. Jika hasil kali ion KSP lebih besar daripada KSP, maka endapan akan terbentuk. Dalam aplikasi dunia farmasi, digunakan untuk mengontrol kualitas larutan. Setelah membahas topik tersebut, apakah kalian terpikirkan bagaimana cara memisahkan ion dalam campuran tersebut? Caranya adalah dengan presipitasi selektif, dengan memanfaatkan perbedaan nilai KSP. Dalam aplikasi farmasi, digunakan sebagai analisis ion logam berat dan pemurnian bahan baku.